listeners dan teman-teman CCC semua, semoga selalu sehat. Kembali lagi bersama Cleft Talk dari Cleft and Craniofacial Center FKW RSCM. Bersama dengan saya, Dr. Jessica Halim. Saya ditemani oleh narasumber spesial, yaitu dokter, salah seorang plastic surgeon di tim CCC FKW RSCM, yaitu Dr. Prasetya Nugraheni Kreshanti, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik, konsultan kraniofasial. Selamat siang, Dr. Heni. Selamat siang, Dr. Jessica. Apa kabar? Baik sekali, dokter. Bagaimana kalau dokter kabarnya, dok? Alhamdulillah baik, Dr. Jessica. Baik, dok. Nah, hari ini kita mau ngebahas mengenai topik madu untuk perawatan luka operasi, dok. Mungkin banyak juga yang sudah mendengar perawatan madu untuk luka ya, dok. Namun belum banyak dibahas khususnya untuk luka operasi sumbing, dok. Nah, sebenarnya apa sih, dok, manfaat penggunaan madu untuk penyembuhan luka? Oke, jadi manfaat madu secara umum ya untuk penyembuhan luka ya. Yang pertama itu madu ada efek untuk antibakteri ya, antiseptik ya. Jadi menghalangi pertumbuhan bakteri. Karena madu itu kan pekat ya, Dr. Jessica ya. Jadi dia bisa mengganggu pertumbuhan si kuman-kuman ini. Kemudian yang kedua, madu itu dia akan menjaga kelembapan pada luka. Jadi luka itu untuk dia sembuh dengan baik, dia perlu lingkungan yang lembab pada luka tersebut. Kemudian juga madu itu ada efek untuk merangsang pertumbuhan sel-sel kulit, sel-sel epitel ya, yang untuk menutup luka yang terbuka. Kemudian pada luka-luka bermasalah ya misalnya pada orang dewasa yang ada semacam luka di bokong gitu ya, ulkus atau tukak, kadang-kadang berbau. Nah, madu ini juga dapat mengurangi bau pada luka-luka yang terinfeksi seperti itu. Nah, secara umum sih peran madu seperti itu pada luka itu terjadi. Baik, dok. Nah, mungkin pertanyaan yang kedua paling sering ditanyakan, apakah semua madu bisa digunakan untuk perawatan luka, dok? Atau ada jenis madu tertentu yang sudah di-approve untuk keperluan medis? Oke. Jadi pada prinsipnya sih sebetulnya semua madu yang asli ya, itu tentu mempunyai manfaat yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Nah, sekarang ini kan untuk mengetahui madu itu asli atau nggak asli itu kan agak sulit ya. Ada yang bilang nggak disemutin, artinya asli. Nggak juga ternyata. Asli, atau yang asli itu seperti ini, seperti itu, atau tertulisnya apa, ternyata kandungannya berbeda. Memang agak sulit ya. Nah, ada beberapa madu yang memang golongannya adalah medical grade, artinya madu yang sudah teruji untuk dipakai untuk keperluan medis gitu. Nah, ini tentunya mungkin merupakan pilihan utama, tapi madu-madu ini biasanya madu impor dan harganya cukup mahal. Sementara untuk di Indonesia, di FKUI, kita sudah melakukan banyak penelitian tentang madu menggunakan madu lokal. Nah, madu lokal yang kita teliti ini ternyata efeknya sama baiknya atau kurang lebih setara atau berbeda sedikit lah dengan madu yang medical grade tersebut. Begitu, Dr. Jessica Halim. Baik, dokter. Tadi kan dokter sudah sempat menyebutkan manfaat-manfaat madu secara umum untuk penyembuhan luka. Nah, kalau misalnya diaplikasikan untuk post operasi sumbing, apakah keuntungannya atau manfaatnya tetap sama, dok? Iya. Ya, jadi kalau untuk operasi sumbing, efeknya sama sebetulnya, Dr. Jessica. Jadi biasanya kita gunakan madu itu untuk operasi langit-langit ya, Dr. Jessica ya. Karena saat kita operasi langit-langit itu, kan kita menggeser jaringan di langit-langit itu yang di samping-samping celahnya kita geser ke tengah. Nah, akibatnya di bagian yang samping, yang dekat gigi itu akan ada jaringan yang tulang yang tidak tertutup oleh jaringan gitu. Nah, madu ini fungsinya adalah untuk
mempercepat supaya tulang tersebut ditumbuhi lagi jaringan mukosa. Jaringan mukosa itu jaringan seperti jaringan langit-langit kita, jaringan bibir kita gitu. Nah, jadi yang kita pakai efek madunya adalah efek mempercepat pertumbuhan epitel, pertumbuhan jaringan penutup luka. Nah, diharapkan dengan luka yang tertutup sesuai dengan waktunya, artinya dalam 2 minggu luka tersebut sudah tertutup, nah itu diharapkan tidak terjadi komplikasi-komplikasi seperti jaringan parut yang berlebihan yang bisa mengganggu pertumbuhan tulang rahang atas. Seperti itu, Dr. Jessica. Baik, Dok. Nah, untuk aplikasi madu pada luka post-operasi celah lelangit ini tuh seperti apa, Dok? Apakah langsung dioleskan atau menggunakan modalitas lain, Dok? Iya. Kalau untuk operasi langit-langit, tentunya sulit ya kalau kita oleskan ya, Dokter Jessica ya. Nanti malah kecolok lagi, terus jahitannya jadinya malah kebuka gitu ya. Jadi sebetulnya cukup diminumkan aja, parents ya. Jadi biasanya kita pakai madu itu 1 sendok teh tapi nggak penuh, diberikan 5 kali sehari, kemudian diminumkan aja seperti biasa. Nanti saat anak itu menelan, dengan gerakan menelan, gerakan dari lidah, gerakan dari mulut, bibir, nah itu madu itu akan tersebar di seluruh rongga mulut gitu. Jadi akan ada yang tertelan dan ada juga yang menempel di jaringan-jaringan di langit-langit di tempat yang kita mau madu itu merangsang proses pertumbuhan epitel. Nah, yang penting diingat adalah setelah minum madu, sebaiknya jangan langsung dibilas minum air putih gitu. Jadi beda dengan minum obat ya. Biasanya kalau minum obat kan terus anak langsung karena obatnya pahit terus langsung pengen minum air putih banyak-banyak. Nah, kalau madu sebaiknya setelah minum madu dibiarkan dulu aja, jangan langsung minum air putih gitu supaya madu yang masih melekat di jaringan langit-langit itu nggak langsung terbilas gitu, Dokter Jessica. Baik, Dok. Jadi memang seberapa seringnya boleh sekitar 5 kali dalam sehari ya, Dok ya? Kemudian diminumkan aja, jangan langsung minum air supaya memberikan waktu bagi madunya untuk tersebar di dalam rongga mulut ya, Dok. Ya, betul. Nah, kira-kira sampai kapan sih, Dok, madu ini bisa dipakai untuk perawatan luka? Oke, jadi madu ini sebetulnya mau diminum terus-terusan juga boleh-boleh aja sih, parents. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah minum madu 5 kali sehari ini dikerjakan sampai jaringan yang di samping langit-langit tadi yang tadinya hanya tulang itu udah tertutup dengan jaringan mukosa. Jadi sudah tumbuh jaringan. Nah, kapan itu? Biasanya antara 2 minggu sampai 3 minggu. Nah, nanti kan parents disuruh kontrol tuh habis operasi lelangit tuh seminggu sekali sampai 3 minggu. Nanti setelah 3 minggu biasanya kita lihat, oh ini udah ketutup jaringan semua nih, nggak perlu minum madu lagi. Tapi kalau mau dilanjutkan boleh, tapi mungkin cukup 1 kali sehari aja. Jadi fungsinya seperti suplemen lah, seperti minum vitamin. Begitu, Dokter Jessica. Baik, Dok. Nah, sebenarnya ada yang menyebutkan honey lick untuk post-op labioplasti, Dok. Maksudnya apa sih honey lick ini, Dok? Oke, terima kasih Dokter Jessica. Kalau kami di CCC kita nggak menganut untuk memberikan madu untuk operasi bibir, Dokter Jessica. Karena biasanya pasien-pasien kita yang operasi bibir itu biasanya di bawah 1 tahun. Nah, madu itu kalau dikonsumsi untuk anak di bawah 1 tahun ada kemungkinan bahayanya. Karena madu itu kan di dalam madu itu dia ada bakteri yang namanya Clostridium botulinum ya. Nah, ini kalau dimakan atau diminum oleh anak-anak di bawah 1 tahun, di dalam saluran pencernaannya belum ada enzim-enzim yang cukup untuk mengatasi si bakteri tersebut. Tapi dia akan aman apabila dikonsumsi anak di atas 1 tahun gitu. Jadi kalau misalnya operasi bibirnya di atas 1 tahun mungkin bisa diterapkan, Dokter Jessica. Prinsipnya sih sama untuk promote wound healing. Atau ada juga yang operasi langit-langitnya di bawah 1 tahun. Misalnya dia langit-langitnya incomplete. Nah, itu biasanya kita bisa operasi lebih awal kan, biasanya umur 9 bulan, 10 bulan. Nah, tapi tetap itu biasanya kita nggak kasih madu karena kita takut efek dari si bakteri Clostridium botulinum ini.
gitu Dr. Jessica. Baik dok, jadi memang prinsipnya timing dilakukan operasinya ya dok, bahwa madu ini tidak disarankan untuk anak di bawah usia 1 tahun. Kalau Ya, betul, dok. penggunaan madu dok, apakah bisa digabung dengan obat topikal lain? Untuk perawatan luka bibir Dr. Jessica atau gimana? Bukan, untuk perawatan luka lelangit dok, melanjutkan yang perawatan madu sebelumnya. Ya, biasanya sih kalau untuk operasi lelangit kita nggak ada memberikan obat topikal ya, jadi nggak kita kasih salep gitu, karena memang pertama sulit untuk mengoleskannya gitu ya. Pasien juga parents gitu mesti pelan-pelan, anaknya juga belum tentu mau ya, pegang-pegang jahitannya mungkin nyeri. Terus yang kedua, biasanya salep-salep yang ada itu kan mungkin dalam kemasannya keterangannya juga banyak kan tidak boleh tertelan seperti itu ya. Atau ada juga mungkin yang mengandung lidah buaya gitu ya, itu mungkin aman untuk tertelan, tapi kita nggak ada pengalaman untuk itu, kita pakai untuk perawatan pasca operasi lelangit. Baik dokter. Nah, apakah dokter ada pesan kepada orang tua mengenai penggunaan madu untuk perawatan post palatoplasti dok? Ya, jadi madu itu banyak manfaatnya sebetulnya. Jadi selain sebagai suplemen juga bisa untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Kemudian yang kedua adalah madu itu tidak perlu dioleskan, tapi cukup diminumkan saja. Yang penting setelahnya jangan langsung minum air putih seperti itu. Kemudian jangan diberikan pada usia di bawah 1 tahun. Nah, kemudian yang terakhir, parents, madu itu kan banyak jenisnya. Jadi sebaiknya pertama kita pilih yang madu murni. Jadi jangan yang ada kandungan royal jelly atau ginseng gitu, karena kita tidak membutuhkan efek dari royal jelly atau ginseng itu pada penyembuhan luka. Kemudian yang kedua, kita pilih madunya itu jangan yang ada butiran-butirannya parents, karena takutnya malah nyangkut di langit-langit di sela-sela jahitan. Jadi sebaiknya dipilih aja madu yang memang hanya cairan aja gitu, jadi nggak ada butiran-butiran apapun. Seperti itu Dr. Jessica. Baik dokter. Nah, terima kasih dokter atas insight dan informasinya dok mengenai pemberian madu pada luka post-op sumbing, karena memang masih tergolong baru ya dok ya, dan tidak banyak di luar sana yang mengaplikasikan metode perawatan luka dengan madu. Jadi mungkin ini bisa dijadikan tambahan untuk parents ataupun mungkin tenaga medis di luar sana yang membantu perawatan post-op sumbing pada pasien-pasien cleft ya dok? Ya, betul Dr. Jessica. Siap dokter. Semoga informasi ini berguna untuk semua parents dan teman-teman CCC semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih karena telah bergabung dengan Cleft Talk pada episode kali ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih Dokter Henny. Makasih.